yang percaya kalau sang pemimpin ini bisa menyembuhkan penyakit dengan cara mengkonsumsi segala macam kotoran yang keluar dari tubuhnya. Serius, segila itu. Bahkan ada video yang menunjukkan ada salah satu pengikutnya yang mencium jambannya dan langsung makan di sana. Tapi ya kali ya, aku naruh videonya di sini. Gak mungkin banget kan? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya tetap sehat-sehat dan selalu semangat. Senang banget bisa bertemu lagi bersama kalian di video kali ini. Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu sekte paling aneh di dunia. Dan bahkan sekte ini berbeda dari sekte-sekte yang lainnya. Bisa dibilang sekte ini sekte yang paling aneh. Bayangin aja, mereka percaya kalau apa yang keluar dari tubuh pemimpinnya itu dianggap suci dan bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Bukan cuma air liur dan keringatnya saja loh, tetapi kotorannya juga dianggap suci. Iya, kalian gak salah dengar. Mereka menganggap kalau kotoran pemimpinnya itu dianggap suci dan bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Gak cuma dicium baunya aja loh, bahkan ada juga yang memakannya. Gila banget kan? Gimana bisa ada yang percaya sama hal yang kayak gini? Pokoknya ini sekte yang benar-benar di luar akal sehat. Tapi tunggu dulu, sebelum kita mulai, aku mau kasih peringatan nih buat kalian yang lagi nonton video ini sambil makan, mending kalian stop dulu. Karena cerita ini benar-benar menjijikan banget. Kelakuan pemimpin sekte ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figures never end. Sebelum kita masuk lebih dalam pada pembahasan pemimpin sekte ini, kita harus ngerti dulu konteksnya. Di Thailand itu hal seperti ini mirip banget sama di sini teman-teman. Pengorbanan dan kepercayaan kepada orang-orang yang dianggap lebih tua atau lebih bijaksana itu adalah hal yang umum. Sebenarnya nggak ada hal yang salah dengan menghormati orang yang dituakan. Tapi masalahnya selalu aja ada orang yang memanfaatkan kepercayaan ini untuk hal-hal yang nggak masuk akal. Nah, contohnya yaitu sekte yang kita bahas kali ini, yang percaya kalau sang pemimpin ini bisa menyembuhkan penyakit dengan cara mengkonsumsi segala macam kotoran yang keluar dari tubuhnya. Serius, segila itu. Bahkan ada video yang menunjukkan ada salah satu pengikutnya yang mencium jambannya dan langsung makan di sana. Tapi ya kali ya, aku naruh videonya di sini. Gak mungkin banget kan? Mungkin nanti aku akan bikin short aja ya di YouTube biar kalian bisa lihat. Kalian pasti penasaran kan? Ini pengakuan semacam apa sih? Kok bisa mereka ini segitu yakin sama pemimpinnya ini? Nah, biar lebih jelas lagi, pemimpin sekte ini namanya adalah Tawi Nandra. Dia adalah seorang laki-laki yang berusia 75 tahun yang tinggal di distrik Khonsan yang berada di provinsi Chaiyaphum di timur laut Thailand. Daerahnya ini dikenal sebagai Isan. Buat yang sering dengar berita-berita aneh tentang Thailand, pasti tahu deh banyak hal yang nyeleneh atau yang viral itu tuh memang berasal dari Isan. Mau dari lagu-lagunya yang unik atau kelakuan manusianya, pokoknya Isan ini selalu jadi pusat cerita aneh. Para pengikutnya memanggil dia itu dengan sebutan nama Prabida, yang artinya God of Brother, atau kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia artinya tuh semacam Bapak Tuhan. Gila banget kan? Dia bukan cuma ngaku-ngaku soal nabi, tapi ini sudah ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Nah, menurut Rockpoint Today, ada salah satu tokoh penting yang angkat bicara soal sekte ini, yaitu Prapayom Galayano, seorang biksu dari daerah sana. Dia sempat bilang kalau sebutan nama Prabida untuk pemimpin sekte ini sebenarnya itu udah lama ada di sana. Dan menurut beliau, pemerintah ini udah lalai dari dulu, karena masalah ini dibiarkan berlarut-larut sampai akhirnya sekte ini berkembang pesat. Galayano juga menegaskan bahwa ajaran Buddha atau ajaran spiritual apapun itu nggak pernah dan nggak akan pernah ngajarin orang buat konsumsi hal-hal kayak kotoran, urin, atau air liur. Jelas aja ya lah, ajaran yang benar itu nggak mungkin nyuruh hal-hal yang gila semacam itu. Nah, terus gimana ceritanya sekte ini bisa menjadi heboh? Semuanya mulai terungkap karena ada seorang wanita yang berusia 53 tahun yang lapor ke Jirapan Petrawa. Jirapan ini sendiri adalah seorang dukun yang juga influencer terkenal yang disebut sebagai Mopla. Nah, ternyata Mopla melihat ini sebagai kesempatan untuk mengekspos sekte ini. Jadi si wanita ini curhat bahwa ibunya yang udah tua, yang sudah berusia sekitar 80 tahun, jadi suka berperilaku aneh setelah bertemu dengan seorang petapa.
apa. Dan ternyata petapa yang dimaksud nggak lain adalah Tawinanra. Dan setelah mendengar laporan ini, tepatnya pada tanggal 8 Mei 2022, Mopla pun langsung bergerak cepat. Dia berkoordinasi sama Kaisan Chongguk yang mempunyai jabatan sebagai gubernur Provinsi Chayapon, dan mereka pun kemudian membuat tim gabungan dari beberapa departemen termasuk kepolisian buat langsung ngecek ke tempat si Tanwinara ini. Kemudian pas mereka sampai di sana, wah mereka kaget bukan main. Apa yang mereka temukan di sana benar-benar di luar dugaan. Jadi gini, secara sekilas tempat tinggal Tawinanra ini dan para pengikutnya ini sama seperti pemukiman biasa yang mirip daerah kumuh yang dihuni banyak orang tua. Tapi begitu diteliti lebih dalam, mereka ini menemukan barang bukti yang bikin geleng-geleng kepala. Di salah satu bangunan kecil ada banyak gentong dan juga ada beberapa ember kecil yang ternyata bangunan ini adalah semacam pabrik kecil yang jadi tempat pembuatan berbagai produk termasuk pembuatan bahan makanan. Nah, para pengikut sekte ini ternyata punya produksi usaha rumahan. Bisa dibilang ini sejenis UMKM lah. Salah satu makanan yang dibuat di sini salah satunya adalah namplara. Nah, buat kalian yang nggak tahu namplara ini adalah sejenis saus ikan fermentasi, yaitu bumbu yang sering dipakai di masakan-masakan Thailand gitulah. Nah, masalahnya pabrik yang mereka gunakan untuk memproduksi makanan ini kondisinya sangat jorok sekali. Dan ketika para petugas ini membuka embernya satu persatu, isinya ini benar-benar ngeri banget. Ternyata ada banyak belatung dan juga ada banyak lalat yang bertebaran di mana-mana. Nah, si penanggung jawab pabrik ini adalah seorang nenek-nenek yang dipanggil Yahyo dan kebetulan ada di sana. Dan ketika para reporter ini datang dan langsung menanyai kondisi bangunan yang jorok itu, dia langsung pasang badan untuk bela diri. Dia bilang kalau dia ini selalu cuci tangan pakai hand sanitizer setiap kali dia produksi dan juga akan mengemas barang-barang. Ya memang sih kelihatannya itu seperti niat banget untuk menjaga kesehatan, tapi nggak nyambung ya, karena masalahnya ini bukan soal cuci tangan, tapi soal bahan-bahan makanan yang digunakan. Kalau bahan makanannya ini sudah busuk, mau cuci tangan 100 kali pun tetap nggak akan merubah kualitas makanannya. Selain memproduksi namplara, mereka juga memproduksi makanan-makanan lain seperti ikan asin, ikan cumi, dan lain sebagainya. Barang-barang ini dijual dan disebar di pasar-pasar di Sri Konsan dengan harga sekitar 40 atau 50 bet Thailand. Susah banget kan buat nggak curiga? Bayangin aja deh. Di satu sisi mereka ini adalah sekte yang percaya dan memakan kotoran pemimpinnya ini adalah suci. Di sisi lain mereka juga memproduksi dengan bahan makanan yang penuh dengan belatung dan juga lalat. Gimana caranya biar gak curiga sama produksi makanan mereka coba? Lalu ketika para reporter dan Mopla sendiri yang langsung meliput ke sana, mereka langsung ngasih kesan pertama yang sangat tegas, yaitu bau, dan bau. Bau amis yang sangat kuat banget dan memenuhi semua area. Gak heran sih, karena selain pabrik yang jorok tadi, mereka juga menemukan beberapa barang bukti yang aneh lainnya. Salah satunya adalah gentong-gentong besar yang kelihatannya ini seperti gentong-gentong biasa, tapi para pengikutnya si Paradiba ini menganggap kalau gentong ini adalah gentong suci. Mendengar pengakuan itu, polisi pun penasaran dong, kenapa kok bisa gentong ini dianggap suci? Mereka pun akhirnya memecahkan salah satu gentongnya. Dan apa yang mereka lakukan? Isinya itu adalah cuma air hujan biasa yang dipakai untuk merendam barang-barang aneh seperti tulang hewan, batok kelapa, sampai rambut manusia. Pengikutnya percaya kalau cairan ini punya khasiat penyembuh penyakit. Akhirnya di tanggal 8 Mei 2022, si Tawinanra ini ditangkap oleh pihak berwenang. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, si para pengikutnya ini nggak tinggal diam. Keesokan harinya mereka langsung berbondong-bondong datang ke kantor polisi untuk nemenin pemimpin mereka yang ditahan di sana. Supporters screamed and jostled with police as they led the man into a police vehicle. There were chaotic scenes as officers moved in to arrest 75-year-old Tawinanra deep in the jungle in Chayapon province. Bahkan beberapa dari mereka ini sempat marah-marah kepada wartawan. Mereka bilang kalau media ini terlalu membesar-besarkan cerita tentang pemimpinnya. Menurut mereka, ajaran sekte ini nggak sesat dan sama aja sama ajaran-ajaran atau kepercayaan lainnya di dunia. Mereka juga bilang kalau mereka ini juga makan makanan biasa, masakannya juga normal, tapi cuma bedanya kadang-kadang sekali-kali mereka ini makan kotoran pemimpin mereka. Cuma itu bedanya, tapi tetap aja ini adalah kotoran, jadi nggak harus dimakan juga.
Thai police said they were looking into other charges including the unlawful disposal of bodies. Dan gak sampai di sana, ternyata di pemukiman sekte tersebut ditemukan 11 mayat yang gak dikubur dan hanya dibiarkan begitu saja di dalam peti kayu. Dan gilanya, salah satu dari mayat tersebut adalah ibu kandung dari si Tawinandra sendiri. Dan mayat-mayat ini dibiarkan berjejer dengan tempat tidurnya si Tanwinara dan para pengikut-pengikut lainnya. Lalu kenapa mereka nggak dikubur? Karena menurut keyakinan mereka mayat-mayat itu masih menunggu untuk masuk surga. Mereka yakin bahwa jiwa-jiwa yang udah meninggal itu bebas pergi kapan saja sesuai dengan keinginan. Jadi mayatnya ini cuma diletakkan di dalam peti dan dibiarkan begitu saja. Ini adalah satu hal yang udah gila banget. Bayangin aja, salah satu pengikutnya itu ngaku kalau dia ini udah bertahun-tahun tinggal di situ, tidur di sebelah mayat yang udah membusuk dan penuh dengan belatung. Bau ya udah jelas pasti bau, tapi dia tetap aja nggak mau pergi, seolah-olah ada ikatan yang dia nggak bisa lepas dari situ. Nggak tahu harus bingung atau kagum sama kesetiaan segila ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke latar belakang si Tawinandra ini biar lebih paham kenapa ibunya ini terlibat dalam cerita ini. Ternyata si Tanwinara ini adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Kakak sulungnya yaitu Buntanandra nggak heran dan nggak kaget ketika mendengar kalau adiknya ini ditangkap. Katanya si Tawi ini memang dari dulu udah suka banget bikin ulah dan dia juga udah lama banget pisah dari keluarganya. Menurut pengakuan kakaknya, dulu dia ini pernah mengajak si Tawi ini untuk kerja di Bangkok. Tapi beberapa tahun setelah bekerja, si Tawi ini kabur dan dia memutuskan kontak dengan semua orang termasuk juga dengan keluarganya. Sampai akhirnya di tahun 2011 tiba-tiba si Tawi ini pulang untuk bertemu dengan ibunya. Dia lalu mengajak ibunya untuk pergi dan tak lama kemudian ibunya meninggal saat mereka sedang berada di konsan. Dan waktu itu keluarga bersaksi Tanwi meminta si Tanwi ini untuk mengurus jenazah ibunya dan langsung membawa ke pemakaman. Tapi si Tanwi ini menolak dengan alasan dia akan urus ibunya sendiri. Tapi nyatanya jenazah ini nggak pernah dimakamkan dan hanya disimpan di peti kayu saja. Bayangin, itu jenazah ibunya sendiri loh, dibiarin di peti tanpa dikubur. Ngeri banget kan? Kemudian Buntanandra atau kakaknya si Tanwi ini juga pernah bilang kalau adiknya ini juga pernah ngaku-ngaku sebagai orang sakti. Nah, yang bikin geleng-geleng ada aja yang percaya. Menurut Buntan, semua pengakuannya itu agak aneh. Dia yakin banget kalau adiknya ini nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi, apa yang dikonsumsi sama murid-muridnya? Ya cuma kotoran biasa, nggak ada yang istimewa. ไม่เชื่อตั้งแต่แรกว่าเป็นจะเป็น ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรนะ ไม่มีถ้าหายตัวได้แล้วปรากฏที่เราเห็นเป็นกระจาหน่อย ครับ เขาบอกไอ้พวกที่ไปหลงเขาบอกว่าพ่อก็บอกงมงายอยู่แล้ว ครับ จริงๆรู้ว่าสิ่งสกปรกไปกินทำไมใช่ไหมถูกต้องไหมมันไม่มีในโลกใบนี้ไม่มีนี่ยุคนี้ไม่มี มันมีเปล่าที่ไหนมีที่ไหน ไม่มีหรอกเนาะ แล้วมีหรอกจริงๆใครหายจากโรคจากไฟยืนน้ำเยี่ยวหายจากโรคมันจะมีที่ไหนคนเราไม่มีหรอกในโลกใบนี้ไม่มี Nah, saat ini si Tanwinara ini masih ditahan, masih menunggu proses sidang. Gak tanggung-tanggung dia dihadapkan dengan beberapa dakwaan yang sangat berat. Mulai dari pelanggaran kepentingan umum, praktik pengobatan yang tidak sesuai standar, pelanggaran undang-undang medis yang mengabaikan prinsip kesehatan, hingga tuduhan atas penanganan jenazah yang gak manusiawi. Belum lagi ada dakwaan tentang kegiatan yang berpotensi menyebarkan kuman dan juga virus. Banyak banget kan? Yang lebih gila lagi, sempat ada kabar kalau ada kerabatnya yang nyogok dengan nyerahin 50.000 bet Thailand agar si Tanwi ini bisa bebas. Tapi untungnya pengadilan ini gak kasih izin, jadi si Tanwi ini masih tetap di penjara. Oke teman-teman, itulah cerita tentang si Tawinandra, pemimpin sekte nyeleneh di Thailand yang saat ini lagi rame dibahas. Semoga kalian dapat gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi. Kalau kalian ada koreksi atau mau nambahin, boleh kalian tulis aja di kolom komentar, kita diskusi di sana. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.